Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, hendaklah engkau mengatakan kata-kata yang baik, hendaklah engkau mengatakan kata-kata yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah titipkan kepada kita bersama. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tentu rasa syukur kita kepada Allah tidak hanya cukup rajin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu bagian diantaranya. Tapi rasa syukur yang terbaik di mata Allah adalah jadikanlah setiap nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita sebagai cara untuk semakin taat. Maka ulama mengatakan kullu ni'matin la yuqarrabu ilallah fa innahu baliyatun. Tiap-tiap nikmat yang tak mampu mendekatkan kita kepada Allah dengan nikmat itu, fa innahu baliyatun, siap-siap nanti akan menjadi musibah. Allah berikan nikmat sehat kepada kita, ternyata sehat itu tak mampu mendekatkan kita kepada Allah, maka kita tidak akan pernah tenang dalam hidup kita. Allah titipkan harta kepada kita, justru harta itu membuat kita jauh dari Allah, maka siap-siap kita akan berkelahi dengan harta itu. Maka setiap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, jadikanlah sebagai cara untuk semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat pada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diutamakan oleh Rasul pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diprioritaskan oleh baginda Nabi pada hari kiamat nanti. Karena memang Rasul menjelaskan, ada besok manusia yang saya utamakan, kata Nabi. Ada besok manusia yang saya prioritaskan, kata baginda Nabi. Siapa manusia yang diutamakan oleh baginda Nabi pada hari kiamat nanti? Man aktarahum sholatan alayya, siapa mereka yang ketika hidup di dunia ringan lisannya, ringan lidahnya untuk selalu rajin membacakan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama terus kita tunjukkan rasa takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki rasa takut di hadapan Allah, minimal dia memiliki sifat dan sikap merasa diawasi oleh Allah. Orang-orang yang merasa diawasi dan ditatap oleh Allah, maka insya Allah telinganya akan berhati-hati dalam mendengar. Orang yang merasa diawasi dan ditatap oleh Allah, maka matanya akan berhati-hati dalam memandang dan melihat. Orang yang merasa diawasi dan ditatap oleh Allah, maka lisannya akan berhati-hati dalam bercakap dan berucap. Orang yang merasa diawasi dan ditatap oleh Allah, maka hatinya akan berhati-hati dalam berprasangka dan menduga. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita tak lagi merasa ditatap dan diawasi oleh Allah, maka inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi, if'al ma syi'ta, kita akan berbuat menurut nafsu kita, kita akan berbuat menurut kehendak kita. Oleh karena itu, maka kita munculkan rasa takut kita di hadapan Allah, minimal kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika di Masjid Nabawi, ketika baginda Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi, maka saat itu Nabi kedatangan tamu dari Madinah Utara, dengan jarak yang lumayan jauh jaraknya. Ketika tamu yang datang dari Madinah Utara tadi, dan ternyata baginda Nabi telah mendengar informasi ada tamu akan datang dari Madinah Utara. Ketika tamu datang dari Madinah Utara tersebut,
Maka sampai dekat Masjid Nabawi, lalu Nabi keluar dan tegak menyambut tamu yang datang tadi. Dan sahabat yang ada saat itu juga berdiri dan bersama Nabi untuk menyambut tamu tadi. Karena memang Nabi sudah mentradisikan, siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka muliakan tamu. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika tamu tak membeda-bedakan tamu. Ketika orang-orang Madinah Utara tadi datang dekat Masjid Nabawi, dan rupanya Nabi tahu yang datang ini adalah orang-orang yang susah, yang datang ini adalah kaum-kaum du'afa. Maka ketika kaum du'afa itu datang, tamu itu datang, Nabi melihat, sahabat memandang. Maka saat itu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah Nabi langsung doakan orang-orang dari Madinah Utara tadi. Apa pelajarannya jamaah Jumat rahimakumullah? Kalau ada orang yang lebih susah dari kita, maka doakan mereka. Mungkin kita menengok orang yang seusia kita, mereka yang masih mendorong gerobaknya, seusia dengan kita, maka susah hidupnya menurut kita. Maka saat itu kita doakan mereka. Mungkin ada orang lemah yang kita pandang dan kita lihat di perjalanan pulang kita, maka nampak oleh kita, saat itu kita doakan mereka. Kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi juga menjelaskan, sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang mampu mendoakan orang lain. Maka salah satu ajaran Islam adalah kita diperintahkan untuk mendoakan orang lain. Maka dalam setiap doa khutbah Jumat selalu kita doakan orang kaum muslimin, muslimat yang masih hidup, yang sudah tiada, kita doakan mereka. Karena Nabi juga mengatakan orang yang baik adalah orang yang mampu mendoakan orang lain. Hari ini saja, kapan kita mendoakan orang lain? Minimal hari ini, kapan kita mendoakan orang terdekat dengan kita? Tidak orang yang lain jauh dari kita, tapi orang terdekat dengan kita. Mungkinkah istri kita doakan hari ini? Mungkinkah anak-anak kita doakan? Mungkin pimpinan kita, bawahan kita? Maka orang yang baik adalah orang yang mampu mendoakan orang lain. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menuliskan, kalau kita ingin disebut sebagai husnul khotimah, salah satu kiatnya adalah rajin-rajinlah untuk mendoakan orang lain. Maka Syekh Nawawi selalu mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kita muridnya untuk selalu mendoakan orang lain. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian setelah Nabi doakan orang-orang Madinah Utara tadi, maka langsung Nabi membacakan sebuah ayat. Ayat apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu? Ayat yang dibacakan oleh Nabi adalah, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasyr yang dibacakan oleh baginda Nabi. Karena Nabi membacakan ayat tadi dan sahabat yang mendengar saat itu punya respon. Apa sebab sahabat punya respon? Karena sahabat paham ayat yang dibacakan oleh Nabi. Kita tak ada respon terhadap ayat karena kita tak paham, kita tak mengerti, karena kita kurang belajar. Maka saat itu ketika ayat yang dibacakan oleh baginda Nabi tadi, maka sahabat saat itu punya respon masing-masing. Satu sahabat ketika mendengar ayat tadi, maka dia ambil duitnya. Lalu dia ambil duitnya, maka dia berikan kepada orang susah tadi yang berasal dari Madinah Utara tadi tersebut. Maka ketika itu berubah wajah Nabi, tersenyum Nabi, bersemangat Nabi. Lalu ada yang saat itu tak punya duit, Ya Rasulullah, saya tak punya duit ya Rasulullah, tapi saya punya kurma ini ya Rasulullah. Kata Nabi, bagikan kurma itu, serahkan kurma itu. Karena sahabat paham sebuah kurma lalu dibagi dua, maka separuh kurma yang kita berikan kepada orang maka mampu membentengi kita dari api neraka. Itu separuh biji kurma yang kita berikan. Maka sahabat berikan saat itu kurma kepada orang-orang Madinah Utara tadi. Lalu ada orang yang sahabat saat itu yang tak punya duit, lalu tak punya kurma saat itu, maka dia lapor kepada baginda Nabi, Ya Rasulullah, saya tak punya duit ya Rasul, saya tak punya kurma yang saya berikan kepada dia, izinkan saya pulang ya Rasulullah untuk membantu orang itu. Maka kata Rasulullah, jangan pulang lagi. Allah sudah tahu niat baikmu hari ini. Allah telah mencatat niat baikmu, bahwa sesungguhnya engkau pasti akan menolong orang tersebut. Jemaah Jumat rahimakumullah, dari kisah ini menunjukkan sesungguhnya siapapun kita, apapun profesi kita, kita berpotensi untuk menjadi orang terbaik dalam melakukan amal. Apa yang bisa kita lakukan dari amal kita, maka ambil bagian dari amalan itu. Sahabat yang hanya punya duit, dia berikan
di jalan Allah duitnya. Sahabat tak punya duit tapi punya harta benda berupa kurma, dia berikan. Tak punya tapi dia punya niat yang baik. Artinya sesungguhnya siapapun kita, untuk melakukan kebaikan, kita berpotensi mengambil apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, termasuk juga amal ibadah yang kita kerjakan. Mungkin kita tak semua mampu untuk melakukan amal ibadah kita, tapi apa yang kita bisa? Mungkin kita kuat di mengaji, maka rutinkan mengaji. Mungkin kita terbiasa puasa sunat, maka mantapkan puasa sunat itu. Mungkin kita biasa solat duha, maka hebatkan solat duha itu. Karena sesungguhnya minimal dalam hidup kita ini, kita punya amalan yang khusus, amalan yang kita pegang, kalaupun mati kita nanti, itu amalan yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil juga, sesungguhnya ketika Nabi bacakan ayat tadi, jelas ayat tadi menunjukkan perintah kepada orang beriman bertakwa kepada Allah, dan perintah kepada orang bertakwa itu supaya apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, supaya kita mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan yang abadi. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Maka yang kita butuhkan adalah apa persiapan kita untuk tempat tinggal kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kita pergi ke suatu daerah yang dekat seperti ke Bangkinang, satu hari pakaian yang cukup dan duit yang cukup. Kita terus ke Padang seminggu lamanya, bawa duit yang cukup, bawa persiapan yang cukup. Kita terus ke Medan 1 bulan, ke Malaysia, ke luar negeri berlama-lama kita pasti bawa persiapan yang cukup, pakaian yang cukup, dan duit yang cukup. Itu kehidupan dunia kita mempersiapkan diri semuanya. Besok kita akan menuju kehidupan yang abadi. Besok kita akan kembali khalidina fiha abada, kita kembali ke tempat yang maha hidup. Maka pertanyaan adalah, sudah sebesar apa, sudah seberapa banyak persiapan yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan malaikat maut datang kepada kita saat ini, nanti malam malaikat maut datang ke rumah kita untuk mencabut nyawa kita, sudah siapkah kita dengan amal ibadah kita yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam Al-Quran disebutkan betapa banyak di alam barzah sekarang orang berteriak, qala rabbirji'uni, ya Allah, pulangkan kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Mengapa kata Allah Subhanahu wa taala minta kembali? Kami hidup ke dunia lagi ya Allah, kami minta waktu sebentar saja untuk hidup ke dunia lagi ya Allah. An a'mal sholihah, kami akan bersungguh-sungguh dalam beramal ya Allah, kami akan bersungguh-sungguh dalam beribadah ya Allah. Kemudian di hari akhirat nanti, maka dalam surah As-Sajdah yang setiap Jumat kita bacakan, bahawa sesungguhnya Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah. Ya Allah, hari kami ini ya Allah, kami telah melihat ya Allah, kami telah mendengar ya Allah, ternyata pengadilan itu ada ya Allah, ternyata hari kiamat itu ada ya Allah, ternyata hari pembalasan ini benar adanya ya Allah. Farji'na na'mal sholihah, ya Allah, pulangkan kami hidup ke dunia lagi ya Allah, kembalikan kami ke dunia lagi ya Allah. Apa kita minta untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Na'mal sholihah. Pasti kami bersungguh-sungguh dalam beramal ya Allah. Sebelum masa itu ada, jamaah Jumat rahimakumullah, kita masih Allah hidupkan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita bersama. Mari sama-sama kita mengisi hidup kita. Badiru wasari'u bil a'mal sholihah, kata baginda Nabi. Ayo kita bersegera untuk melakukan amal soleh, untuk bergiat melakukan kebaikan dan ketaatan. Inilah orang beriman, inilah orang bertakwa, ketika dia beramal tanpa tapi, beramal tanpa nanti. Itulah karakter orang beriman. Mudah-mudahan kita di sisa usia kita ini, kita mampu untuk mempersembahkan pundi-pundi amal kita yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.